Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku, kita hari ini akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya masih tentang beriman kepada hari akhir ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita awali membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mempelajari tentang tanda-tanda besar hari kiamat ya, tahapan-tahapan hari akhir atau hari kiamat ya, kemudian jalan menuju surga, kita lanjutkan tentang rendah hati ya, sebagai hikmah iman pada hari akhir ya. Rendah hati atau disebut juga dengan tawadu. Apa itu tawadu? Ya, merendahkan diri, merendahkan hati kita ya, merendahkan hati kita kepada Allah. Jadi merendahkan hati kita itu ya, bahwasanya kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah ya, tidak punya apa-apa melainkan semuanya hanyalah milik Allah. Nah itu rendah hati ya. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semuanya titipan dari Allah. Ya. Titipan dari Allah. Tidak ada yang kekal semuanya. Harta kita tidak akan kekal di dunia ini, ya. Tidak bisa dibawa ke akhir. Ya. Semua harta kita, mobil misalkan ya, nah itu makanya jangan sombong ya. Kebalikan dari sifat tawadu atau rendah hati yaitu takabur. Takabur artinya sombong. Nah, oleh sebab itu orang yang beriman kepada hari akhir hendaknya mendahulukan ya, mendahulukan kepentingan akhirat ya, dan mengakhirkan dunia juga penting ya. Artinya mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia ya. Kita berjuang, misalkan berusaha, bekerja dengan penuh semangat ya, untuk mendapatkan dunia, tapi harus imbang. Akhirat juga kita harus kejar, harus kita laksanakan ya. Jangan ini mah harta saja yang dicari untuk kesenangan dunia, tetapi akhiratnya ditinggalkan atau kurang dari, atau dunianya akhiratnya ditinggalkan, kurang lebih semangat dunia daripada mendahulukan akhirat. Nah itu kebalik, harus imbang, atau lebih bagusnya lebih banyak akhiratnya yang harus kita cari ya. Ya. Jadi sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita lakukan selama di dunia pasti ada balasannya. Ya. Apa balasannya? Ya nanti di akhirat.
Kalau kebaikan akan dibalas dengan surganya Allah, ya. Surga yang penuh kenikmatan. Dan sebaliknya, kalau ketika di dunianya banyak melakukan keburukan-keburukan, ya. Nah, sekecil apapun keburukan pasti akan ada balasannya, yaitu dengan disiksa di dalam neraka. Ya. Makanya jangan menyepelekan ya sesuatu yang buruk. Ya, ini mah kecil. Tidak bisa. Semuanya akan dibalas oleh Allah, akan dicatat oleh kedua malaikat. Nah, kedua malaikat ini selalu mendampingi kita dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, walaupun ngumpet misalkan, ya pasti tidak bisa dari pengawasan kedua malaikat Allah. Siapa malaikatnya? Malaikat Raqib dan Atid, ya. Raqib pencatat amal baik, sedangkan Atid pencatat amal buruk. Nah, itu ya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, kecil maupun besar, akan ada balasan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zalzalah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh ya. Jadi siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah. Hanya biji zarah itu biji yang kecil. Ya, biji yang kecil. Misalnya dia akan melihat balasannya, itu akan dibalas oleh Allah walaupun kecil, sekecil apapun, ya. Nah, biji kan kecil, apalagi yang besar. Kalau yang besar sudah pasti ya akan dibalas. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Akan dibalas semuanya, ya. Jadi kita ya hidup di dunia ini harus apa? Harus tawadu, ya, harus merendahkan diri kepada Allah. Ya. Jadi kita ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, ya, atau tidak ada yang kaya, melainkan Allah. Tidak ada kekuasaan selain Allah. Itu, ya. Jadi kita selalu rendah diri, tidak sombong, ya. Nah, itu ya. Jadi salah satu hikmah dari iman pada hari akhir yaitu rendah hati, ya, rendah hati, tawadu, ya. Jadi tawadu artinya rendah hati kepada Allah, ya. Sedangkan kebalikannya apa tadi? Takabur, ya. Kebalikan dari tawadu, takabur artinya menyombongkan diri. Oh, ini kekayaan saya, misalkan menyombongkan kekayaannya. Itu hanya titipan Allah. Nah, tergantung kitanya. Semua harta kita ini kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan atau keburukan. Nah, tuh, ya. Jadi jangan sombong. Nah, itu ya hikmahnya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang akhlak orang yang beriman pada hari akhir. Nah, ini akhlak, perilaku baik, ya, akhlak itu, ya, atau budi pekerti. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Perilaku yang seperti apa yang harus kita tumbuhkan bahwa kita ini beriman pada hari akhir? Ya. Yang pertama, kita harus menjalani kehidupan dengan positif dan optimis. Jadi kita harus hidup dengan penuh dengan kehidupan yang positif. Apa sih kehidupan positif itu? Kehidupan yang positif itu adalah yaitu melakukan semua perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, atau yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kita harus berusaha berbuat yang sebaik mungkin dan selalu meninggalkan, ya, atau waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat.
harus banyak manfaatnya yang kita lakukan di dunia ini ya. Jangan sia-siakan ketika kita hidup di dunia. Tuh ya. Ambil yang baik. Cari kebaikan di dunia ini ya. Ya itu namanya hidup positif. Ya, karena tadi sekecil apapun perbuatan pasti ada balasannya. Ya. Nah, sedangkan hidup optimis. Nah, apa sih hidup optimis itu? Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, ya. Di dunia hidup di dunia ini ada senang, ada susah, ya kan? Tapi kita ingin selalu senang atau bahagia ya. Tidak mau menghadapi kesulitan. Tetapi itu tidak mungkin. Semua manusia di dunia ini pasti mengalami susah dan senang. Itu pasti ya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita harus bersikap dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya. Kalau kesenangan, ya ini berarti nikmat untuk kita. Nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Harus kita syukuri nikmatnya. Ya. Janji Allah apa? Kalau kita bersyukur, Allah akan membalasnya. Ya. Dan sebaliknya, jika kita kufur nikmat ya, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan siksa yang amat pedih. Ya. Jadi semua perbuatan kita ini kita harus serahkan kepada Allah. Ya, kesulitan misalkan mendapat itu sebagai ujian. Ya, anggap saja dengan ujian. Anggap saja kesulitan itu sebagai ujian untuk kita. Nah, kuat enggak kita menghadapinya? Sabar enggak kita menghadapinya? Ya, musibah itu, kesulitan. Ikhlas enggak kita menghadapinya? Nah, itu. Nah, ya. Di semua atau musibah itu sebagai ujian saja. Ya. Pasti ada hikmahnya. Nah, nanti kita akan merasakannya nanti kelak di akhirat ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti apa sih perintah-perintah Allah itu? Nah, seperti itu yang tertera dalam rukun Islam. Ya. Salat, yang penting salat. Karena salat adalah amal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah ya. Salat. Nah, salatnya jangan asal-asalan. Harus tahu rukun salatnya bagaimana. Nah, sebelum salat wudunya juga harus benar. Nah, nih wudunya harus tertib. Ya, jangan buru-buru. Ya. Wudunya misalkan tangannya hanya sampai sini saja. Harus sampai siku atau lebih bagus. Lebih baik yang lebih ya. Ya, muka juga nih. Kalau wudu harus ini ya, wajah ya. Harus merata. Ya, kaki juga jangan ujung kakinya saja. Ya, sampai mata kaki atau lebih. Nah, nih, misalkan kalian nih bajunya kekecilan, kan dengan panjang kekecilan nggak bisa naik. Nah, itu gimana kalau wudunya sampai sini aja Pak? Tidak sah. Ya, harus sampai siku atau melebihi. Nah, kalau misalkan kalian bajunya nggak muat, ini sudah nggak bisa ke atas, nah, sebaiknya kalian berwudu di kamar mandi, ya, ke kamar kecil. Nanti digeser itunya ya, baknya misalkan mandinya, kalian wudu di keran. Ya, di keran, jangan di embernya. Kalau di embernya sama saja itu airnya tidak suci, namanya air mustamal yang sudah dipakai. Ya, takut kecipratan air yang lain. Di situ buka dulu bajunya ya, kan pakai daleman. Kaos dalam misalkan, berwudu di situ. Ya, jangan memaksakan hanya sampai sini. Percuma salat juga tidak sah. Itu ya, salatnya harus benar. Salatnya harus benar, berarti wudunya, yang penting wudunya yang harus benar. Karena
salah satu syarat sah sholat yaitu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Kalian sudah kelas 6, wudunya sebenar, sholatnya sebenar, ya. Itu contoh perintah yang kedua, perintah Allah, ya, puasa. Puasa nih, puasa Ramadan. Insya Allah kalau kalian sudah full ya puasanya, ya. Yang perempuan kan yang sudah berhalangan, ya, kalau sudah mulai haid, ya, ketika puasa Ramadan harus dikodok, wajib dikodok, ya, di hari yang lain. Wajib tuh, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau yang laki-laki juga sama, kalau yang sudah balik, ya, ketika waktu itu sakit misalkan, ketika bulan Ramadan nggak puasa, wajib dikodok juga, ya. Niatnya bagaimana? Sama, niatnya seperti niat puasa Ramadan, tapi jangan adaan, qadaan lillahi ta'ala, itu, ya. Nah, kemudian infak, nah, kita juga harus banyak berinfak, bersedekah. Nah, itu juga, ya, sebagai tabungan akhirat kita, ya, tabungan akhirat kita kelak. Banyak contoh-contoh perintah Allah yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus meneladani perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan, ya, Allah berfirman, gimana tuh? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sudah tertera dalam diri Muhammad, yaitu suri tauladan yang baik. Tuh, ya. Semua akhlak yang baik itu sudah ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, kita harus mencontohnya sebagai umatnya, ya. Kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari, ya. Nabi Muhammad punya sikap baik. Apa tuh sikapnya? Sifat wajibnya: sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan wahyu artinya, ya, menyampaikan kebaikan, fatonah cerdas, kita harus berpikir cerdas, ya, berpikir yang positif, ya. Semuanya sudah contohkan, ya, berarti kita tidak boleh bohong, ya. Bohong, jangan mencoba-coba untuk berbohong walaupun kecil. Kalau kita terbiasa bohong kecil, pasti nanti sudah membiasakan akan berusaha berbohong yang besar. Nah, itu, ya. Jadi jangan dibiasakan, ya, berbohong, ya. Harus kita tinggalkan, ya. Ya, jadi amal baik juga itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, ya. Kemudian yang selanjutnya, akhlak orang yang beriman pada hari akhir. Nah, ya, yang keempat, kita harus mempelajari ilmu agama Islam dengan baik sehingga mengetahui perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan, ya. Jadi kita jangan jangan bosan untuk, ya, kalau bosan nanti nggak bisa apa-apa, ya. Harus selalu berusaha mempelajari ilmu agama Islam, gitu, ya, karena itu modal utama kita untuk menghadap kepada Allah, ya. Nah, ya, ini, ya, kita juga harus tahu perbuatan apa yang diwajibkan oleh Allah, disunahkan, dibolehkan, dimakruhkan, dan diharamkan. Nah, wajib, apa itu wajib? Wajib itu sesuatu yang bila ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala dari Allah. Nah, sebaliknya, kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa dari Allah. Itu perkara yang wajib. Kemudian yang sunnah, apa arti sunnah? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Itu, ya. Kemudian dibolehkan atau mubah. Nah, wajib, sunnah, mubah, dibolehkan. Nah, boleh dikerjakan, boleh tidak, itu mah, ya. Dikerjakan kita mendapat pahala, mubah itu. Kalau tinggalkan kita tidak mendapatkan
apa-apa. Nah, boleh. Makruh juga sama tuh, yang sesuatu yang di apa namanya, makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya. Kemudian setelah makruh ada yang diharamkan. Nah, ini haram. Haram itu kebalikan dari wajib. Bila kita kerjakan mendapat dosa, dan jika kita tinggalkan kita akan mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh hukum yang 5 itu, wajib, sunnah, mubah atau dibolehkan, kemudian makruh dan haram. Nah, itu ya. Juga harus mengetahui ya, pokoknya harus banyak-banyak mempelajari ilmu agama Islam. Ya, sebagai orang Islam kita harus belajar ilmu Islam. Nah, ya. Bagaimana dengan ilmu dunia? Nah, sama. Ilmu dunia juga harus kita gali, harus kita pelajari. Ya. Nah, ilmu dunia apa saja? Ya, ilmu ekonomi itu termasuk ilmu dunia. Ya, supaya kita mudah untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan apa, penghasilan. Kita harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ya susah. Ya. Kemudian yang terakhir ya, diantaranya yaitu kita harus berakhlak mulia dalam berhubungan dengan sesama manusia, karena meyakini bahwa akhlak mulia akan mengantarkan kita ke surga, ya. Harus berakhlakul karimah, berakhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, itu ya. Itu juga ya, kepada yang tua kita harus hormat, itu akhlak juga itu penting ya. Akhlak itu juga akan menghantarkan kita untuk memudahkan kita menuju jalan surga. Nah, itu ya. Nah, sebaliknya kalau kita berakhlak tercela ya, berakhlak buruk, bisa-bisa kita akan masuk neraka. Nah, itu. Jadi kita harus berakhlak mulia atau berakhlakul karimah, ya. Akhlak mahmudah, terpuji. Nah, itu ya. Jadi jangan ini ya, jangan menyepelekan akhlak, tata krama, ya. Bagaimana, pokoknya dalam Islam itu diatur semuanya, dari bangun tidur sampai mau tidur diatur. Nah, ya. Bagaimana akhlak ketika kita lewat, nah kemudian di depan kita ada orang tua, bagaimana caranya ya, kita harus menundukkan kepala kita atau membungkukkan tubuh kita ya, sedikit ya. Itu nama tata krama, akhlak mulia juga itu. Kalau lewat malah lari-lari ketika ada orang tua kita, misalkan ada tamu di rumah, kita lari-lari di depannya. Nah, itu tidak boleh ya. Itu namanya akhlak tercela. Nah, ya. Kepada yang tua atau yang lebih tua daripada kita, ketika salaman harus cium tangan. Bagaimana cium tangan yang benar itu? Ya, cium tangan jangan di pipi ya. Jangan di pipi, jangan di jidat, tapi mencium tangan itu hidung kan, cium kan. Indra penciuman itu ya adalah hidung. Itu yang baik. Ya. Akhlak terpuji itu banyak. Nah, kalian harus mencontohnya. Ya, harus melakukannya ya. Supaya mudah nanti menuju jalan ke surga. Nah, itu ya, di antara akhlak orang yang beriman pada hari akhir. Nah, itu ya. Sampai di sini ya materinya, sedikit-sedikit. Yang penting kalian memahaminya. Ya, kalau ada yang belum paham boleh bertanya nanti ya, japri saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.